I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. Penjelasan bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan lepas dari beberapa istilah yang meliputinya seperti berikut ini. Nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama, namun terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Sifat-sifat bunyi. Bunyi-bunyi yang bisa kita dengar sebenarnya memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu, hingga bisa berpindah dan merambat ke tempat tertentu. Berikut ini penjelasan lengkap tentang sifat-sifat bunyi yang perlu kalian ketahui agar bisa mengenal dengan baik. 1. Dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah mendengar bunyi, karena bunyi bisa merambat dari tempat medium. 2. Dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pengemantulan atau refleksi karena memiliki gelombang longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut. 3. Dapat dibiaskan. Karena bunyi memiliki gelombang, maka bisa terjadi pembiasan atau refraksi yang menjadi salah satu sifat gelombang. Kalian bisa menemukan sifat bunyi ini pada petir yang terdengar lebih keras suaranya saat malam hari daripada siang hari. Hal ini bisa terjadi karena suhu udara di atas saat siang hari lebih rendah dibandingkan suhu udara di bagian bawah. Sebaliknya, jika terjadi di malam hari, suhu udaranya lebih tinggi di atas dibandingkan di bawah. 4. Dapat mengalami pelenturan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah karena memiliki panjang dalam rentang cm hingga beberapa meter perambatannya. 5. Bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan destruktif atau pelemahan bunyi. Sifat bunyi yang mengalami perpaduan bisa kalian temukan saat menggunakan dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Pasti akan menghasilkan bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Jenis-jenis bunyi. Dari berbagai macam sifat-sifat bunyi di atas, maka bisa menghasilkan berbagai macam jenis-jenis bunyi pula. Berikut ini jenis-jenis bunyi yang perlu kalian ketahui. 1. Infrasonik.
infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena jumlah getaran dalam gelombang bunyi berenergi infrasonik kurang dari 20 getaran per detiknya. Jenis bunyi ini sangat sulit didengar oleh manusia tanpa alat bantu. Namun, hewan-hewan bisa mendengar jenis bunyi ini seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat manusia dengar tanpa alat bantu apapun karena jumlah getarannya berkisar 20 hingga 2000 getaran per detiknya. Selain manusia, jenis bunyi ini juga bisa didengar oleh hewan. 3. Audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonik dengan jumlah getaran bisa lebih dari 2000 getaran per detiknya. Bunyi jenis ini tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sumber bunyi. Kalian bisa menemukan banyak contoh sumber bunyi termasuk dalam kehidupan sehari-hari atau menemukannya secara alami di alam. Berikut ini beberapa contoh sumber bunyi yang perlu kalian ketahui. Alat musik. Alat musik menjadi sumber bunyi karena memiliki resonator yang merupakan ruang udara yang berfungsi untuk dapat memperkuat bunyi. Alat musik diciptakan memang bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam bunyi. 2. Aktivitas manusia. Berbagai macam aktivitas manusia bisa menjadi sumber bunyi, contohnya berbicara, bernyanyi yang mengeluarkan suara dari pita suara dalam mulut. Sumber bunyi memang tidak bisa lepas dari segala aktivitas manusia yang bisa menciptakan bunyi itu sendiri, baik dirinya sendiri atau melalui medium lain. 3. Alam. Sumber bunyi alam maksudnya adalah muncul begitu saja tanpa pengaruh manusia tahu, bisa disebut muncul tanpa kesengajaan. Contohnya, Grametz pasti bisa mendengar bunyi gemuruh petir, bunyi hujan, bunyi angin, percikan api, percikan air yang memang berasal dari alam. Sedangkan manfaatnya bunyi: 1. Digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi (USG). USG adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. 2. Pengujian ultrasonik. Kalian bisa menemukan pengujian ultrasonik pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Gelombang bunyi ultrasonik juga bisa bermanfaat pada bidang pembasmian hama karena bisa membuat efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa. 3. Sonar. Pemanfaatan bunyi juga banyak digunakan pada sonar, misalnya penggunaan gelombang ultrasonik pada kapal-kapal sebagai penentu ke dalam dasar laut.